Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Haji Bambang yang kami hormati selaku Direktur Utama Bank Nusamba, Ibu Fitrianingsih serta seluruh teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah pada sore hari ini. Allah pertemukan kita di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dicintai oleh malaikat, ya, khaffat bihimul malaikah wa nazalat bihimur rahmah, dan turun di majlis-majlis ta'lim itu rahmat dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini menjadi amal soleh kita. Baik, mari kita baca ayat yang akan kita pelajari, surat Ali Imran ayat 139. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Amma hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawh faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim. Baik, surat Ali Imran ayat 139. Kita terjemahkan perkata lebih dahulu. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Wa antumul a'launa, dan kalian lebih tinggi. In kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Baik, ayat ini adalah ayat motivasi, ya. Ayat untuk membangkitkan semangat, ayat-ayat yang digunakan untuk menguatkan hati
orang-orang yang sedih, orang-orang yang galau, orang-orang yang kehilangan pegangan. Ayat ini diturunkan kaitannya dengan kekalahan kaum muslimin saat perang Uhud. Wala tahinu, jangan kalian merasa hina, jangan merasa sedih. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian merasa wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Ya, jangan merasa lemah, jangan merasa bersedih hati. Kenapa? Wa antumul a'laun, kalian itu lebih tinggi, kalian lebih mulia. Ya, jadi orang in kuntum mu'minin, dengan catatan apa? Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu tidak ada rumusnya dia lemah apalagi bersedih. Orang beriman itu harus optimis, harus selalu bahasanya itu senang bahagia kondisi apapun. Ya. Jadi ayat ini menasihati dan memberikan motivasi kepada kaum muslimin yang saat itu ada yang luka karena kalah. Bahkan sahabat-sahabat itu 70 yang gugur, ya, termasuk paman Nabi Hamzah, ya, itu gugur. Maka Rasul pun juga sedih menghadapi kekalahan itu. Maka turun ayat ini untuk menghibur, jangan pernah merasa lemah. Ya. Hidup ini memang ada kalanya menang, ada kalanya kalah, dipergilirkan. Nanti ayat berikutnya Allah akan bicara linudawiluha bainan nas. Perang itu ya ada yang menang, ada yang kalah. Yang penting bagaimana niat yang tulus untuk memperjuangkan agama Allah. Bersama Rasul perang ya kadang kalah juga. Nih, jadi wala tahinu wala tahzanu, jangan pernah bersedih hati. Apa masalahnya? Kalau dia beriman, kalau dia bertakwa, Allah kasih solusi. Ya, nanti di surat At-Talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang dia bertakwa, Allah akan kasih dia jalan keluar. Jadi untuk apa bersedih hati? Allah kasih jalan keluar. Ya, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ya. Jadi di surat Al-Insyirah itu juga disebutkan inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi, fa inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya dalam setiap satu kesulitan, itu terjemahan bebasnya ya. Karena di situ ada al-ma'rifah untuk kata-kata usri, tapi untuk yusranya itu pakai nakirah umum. Salam. Artinya apa? Terjemahan bebasnya itu sesungguhnya ya, ketika datang satu kesulitan, maka Allah akan berikan banyak kemudahan. Dan itu pakainya ma'a, bukan wa, bukan fa, bukan summa. Ya. Di surat Al-Insyirah itu ya. Inna ma'al, ya, bukan innal usra summa yusra. Ya. Tidak seperti itu. Tapi inna ma'al, bersama. Bersama itu kan beriringan. Jadi setiap ada kesulitan, sabar sedikit saja. Ya, nanti Allah akan berikan banyak kemudahan. Contoh, kesulitannya bayar utang. Ya, tapi kemudahannya kan banyak. Ada BPKB, gitu, ada sertifikat, ada kalau di ASN itu SK, gitu, ada gelangnya istri, ada kalungnya istri, ada kendaraannya suami, ada sawah. Itu kemudahan-kemudahannya. Ya, jadi setiap ada kesulitan, pasti Allah berikan di sana banyak kemudahan. Maka jangan pernah bersedih hati, jangan pernah merasa lemah, optimis. Ya, orang beriman itu selalu optimis. La takhaf wala
tahzan innallaha ma'ana. Ya, jangan takut, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Nah, itu filosofinya. Jadi ayat ini motivasi. Kenapa? Orang-orang Islam itu kan ketika kalah sedih sekali, apalagi harta rampasan sudah di tangan, tinggal ngambil, lepas. Ya. Gimana nggak sedih? Sudah siap mendapatkan harta rampasan, tinggal ngambil, habis, hilang. Ya, dibawa kembali sama orang-orang kafir Quraisy. Ini. Jadi Allah menghibur ya, kaum muslimin, janganlah bersedih, janganlah menjadi lemah, dan jangan kalian bersedih hati. Semua kembalikan kepada Allah, tersenyumlah, ya, tersenyumlah, maka Allah akan berikan solusi dari semua kesulitan yang kita hadapi. Yang penting apa? Husnudzon sama Allah. Ya. Kemudian wa antumul a'laun, dan kalian adalah lebih tinggi. Ya, ini untuk memotivasi orang Islam itu, orang mukmin itu lebih tinggi dibandingkan orang kafir. Secara derajat di sisi Allah, ya, juga sebenarnya di hadapan manusia. Kenapa? Karena orang yang beriman itu pasti orang yang baik. Gitu. Ya, orang yang beriman itu orang yang persiapannya tidak hanya untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat. Maka dia kebaikannya melebihi orang yang hanya orientasinya dunia. Ya. Jadi wa antumul a'laun, kalian lebih tinggi, lebih mulia, in kuntum mu'minin, dengan syarat kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, ini motivasi, jangan bersedih. Apapun alasannya, jangan pernah bersedih. Eman-eman hidup sementara, hanya sebentar, kok sedihnya lama. Ya, sedihnya lama. Itu ya pertanda kurang imannya. Kalau iman kuat, insya Allah nggak akan pernah bersedih hati, meskipun nggak pegang uang, gitu, tapi pegang HP ya. Nggak pegang uang tapi pegang ATM. Nggak apa-apa nggak pegang uang tapi pegang ATM. Ya, jadi jangan sedih. Hidup itu terlalu indah untuk kita jadikan bersedih hati. Itu godaan setan itu. Ya, untuk membuat kita sedih itu, masa lalu biar berlalu. Ya, masa depan itu adalah masa yang harus kita rajut. Jangan sampai kesedihan masa lalu membuat suram masa depan. Ya, yes, duren roti, bian ya saiki kan gitu. Ya, jangan dipikirkan masa lalu kita gelo, uangnya hilang, dipinjam nggak balik, usaha gagal, gitu. Banyak sekali misalnya yang menimpa kita. Ya, tapi sekarang kita sudah berubah, kita sudah lebih hati-hati, maka kemudian masa depan kita songsong dengan lebih baik. Ya. Masa lalu itu baik untuk kita jadikan evaluasi, tapi jangan diingat-ingat terus, move on. Ya, bahasa anak muda sekarang harus move on. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ini ayat motivasi ya. Karena orang itu sekarang banyak yang sedih hatinya. BBM naik sedih, minyak naik sedih, bawang berambang naik sedih, cabai naik sedih. Semua naik kok sedih itu, berarti ya kurang bersyukur kepada Allah. Kalau ada BBM naik itu berarti kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa membeli. Ya, berarti akan ditambahi rezeki. Yakin aja seperti itu. Ya, maka hilang kesedihan. Kemudian ayyamsaskum karhun, jika menimpa kalian satu luka, faqad massal qauma karhu misluh, maka sungguh telah menimpa kaum luka semisalnya. Watilkal ayyam, dan itulah hari-hari, nudawiluha, kami menggilirkannya, bainan nasi, di antara manusia. Waliya'lamallahu allazina amanu, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada, dan mengambil dari kalian saksi-saksi syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Asbabun nuzul ayat ini dalam tafsir Sa'labi disebutkan
bahwa ada seorang perempuan datang menemui Nabi, ya, mengadukan saat perang Uhud suaminya meninggal dunia beserta dengan anaknya. Dia seorang diri perempuan itu, anaknya ikut perang meninggal syahid, suaminya meninggal juga syahid. Akhirnya wanita itu sebatang kara, tidak punya suami juga nggak punya anak. Akhirnya datang kepada Nabi sambil menepuk-nepuk tubuhnya, dadanya dan seterusnya. Ya Rasul, ini gimana nih, akhirnya saya sendirian, bahwa suami saya meninggal, anak saya meninggal. Ya, kemudian turunlah ayat ini. Ya, apakah seperti itu kamu berakhlak terhadap Rasul? Ya, sampai menyalahkan Rasul, sampai nangis di hadapan Rasul, kayak nggak ikhlas gitu loh. Ya, kalau nggak ikhlas, suaminya meninggal syahid, anaknya meninggal syahid, itu kok nggak ikhlas. Nah, ini penting ya bagi keluarga. Kalau ada salah satu yang meninggal yang membuat hati kita itu nggak terima, maka lapang dadalah, terimalah, karena itu menjadi sebab saja. Ya, intinya adalah jatah umurnya sudah habis, gitu. Intinya di situ. Yang penting ajalnya sudah tergariskan oleh Allah segitu, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangi. Ya. Adapun orang meninggal karena apa, itu hanya jalaran saja, sebab, maka jangan salahkan sebab. Ya. Ke ayat ini, jadi akhirnya turun ayat ini untuk memberitahukan kepada wanita tadi, iyam saskum korhun faqad masal qauma korhum misru. Hei ibu, gitu ya, jika menimpa kepada kalian satu luka, ya, misalnya dalam perang Uhud itu terluka, ketahuilah faqad masal qauma korhum misru. Sungguh dulu sebelum perang Uhud, yaitu perang Badar, Allah telah menimpahkan kepada kaum kafir itu luka yang lebih parah dibandingkan luka pada perang Uhud ini. Ya, jadi jangan khawatir, jangan bersedih, ya, jangan melampaui batas menghadapi ujian ini seolah-olah nggak ridho atas apa keputusan dari Allah. Itu kan bukti nggak iman kepada Allah. Karena salah satu bukti iman adalah iman kepada qadha dan qadar. Ya, harus beriman kepada qadha dan qadar, itu kan rukun iman namanya. Nah, kalau nggak percaya dengan takdir, ya akhirnya bisa dipertanyakan keimanannya. Ya, jadi teman-teman semuanya, iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum mislu. Ya. Jika Allah timpakan pada kalian satu luka, maka sungguh telah menimpa kaum luka yang semisalnya pada perang apa? Badar. Ya, dan lebih parah lagi luka yang ditimbulkan pada perang Badar itu dibandingkan perang Uhud. Ya. Jadi jangan bersedih kalau kita mendapatkan satu musibah karena usaha kita berada di jalan Allah. Ya, jangan bersedih, jangan takut. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari kami menggilirkannya di antara manusia. Jadi Allah memberikan banyak hikmah. Kenapa perang Uhud kalah? Itu banyak pelajaran yang diambil oleh orang-orang yang beriman. Pasti ada kesalahan ketika terjadi kekalahan itu. Lah apa salahnya? Nah, nanti kita bahas itu. Kenapa perang Uhud kok kalah gitu? Padahal sudah mengalami kemenangan. Ya, salah satu jawabannya adalah karena kaum muslimin tidak taat sama perintah Rasul. Ya, jadi watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang namanya perang ya kadang menang, kadang kalah. Kalau kalah ya enggak boleh ngamuk. Kalau menang tidak boleh sombong. Nah, ini kan sebentar lagi mau pilihan para desa, ya. Ada bagian wilayah ya. Itu nanti kalau enggak terima, dirinya enggak jadi lurah, jadi kepala desa bisa ngamuk. Ya, bisa jotaan itu sama tetangga antara pemilih A pemilih B itu. Ya, jadi ya kita loskan saja.
ahbib habibaka haunama asa ayyakuna aduwaka yaumama. Cintailah kekasihmu itu sekedarnya saja, boleh jadi suatu hari nanti akan jadi musuhmu, kan gitu. Ya, waghdud aduwaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Ya, bencilah musuhmu sekedarnya saja karena boleh jadi suatu hari akan jadi kekasihmu. Katanya benci jadi rindu. Nah, ya, benci jadi rindu. Ya. Ya. Baik, jadi itulah hari-hari yang kami pergilirkannya. Ya, manusia begitu, kadang seperti roda, ya, di atas, kadang di bawah. Maka kalau di atas jangan sombong. Berapa banyak orang yang ketika sukses merendahkan teman-temannya yang gagal. Ya, ketika teman-temannya sudah mulai sukses, gantian dia yang gagal. Karena bola itu berputar. Jangan pernah mengejek orang lain. Suatu hari kita malu kalau nanti kita ganti diejek. Dan malunya lebih parah lagi dibandingkan ketika menghina orang lain. Ya, jadi itulah hari-hari kami menggilirkannya di antara apa? Di antara manusia. Supaya apa? Waliya'lamallahu alladzina amanu. Supaya benar-benar terbukti mana hamba-hamba Allah yang beriman. Karena perang Uhud itu kekalahannya adalah karena ditelusupi orang-orang munafik. Ya, jadi banyak orang munafik yang masuk ke dalam pasukannya kaum muslimin itu. Ya, sehingga kekuatan itu dirongrong dari dalam. Perintah Allah dibantah dari dalam sendiri. Akhirnya terjadilah kekalahan itu. Ya, jadi supaya Allah ya memisahkan nanti mana orang munafik, mana orang yang beriman. Liya'lamallahu alladzina amanu. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya menjadikan kalian dari para syuhada, para syahid, orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Jadi Allah membuat perang itu kalah biar dari kaum muslimin itu ada yang meninggal matinya syahid. Sehingga dia akan berterima kasih kepada Nabi, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada kaum muslimin yang sudah ikut perang dan akhirnya meninggal. Itu tujuan, itu impian bagi para mujahid. Ya, jadi ketika haji itu ketemu sama orang-orang Taliban, ya, Taliban itu, ya, ketemu sama orang-orang Afghanistan. Ya. Itu diperlihatkan video-videonya itu, wah ngeri. Ya, jadi kami ini nggak ada tujuan lain Pak kecuali jihad. Pengen kita tuh mati syahid seperti itu. Itu sudah seperti itu apa namanya doktrinnya itu. Ya, jadi di sela-sela nunggu sholat itu kan lama ya. Kemudian bicara orang kan bahasa Arabnya lumayan paham lah kita, itu hampir sama dengan bahasa Arabnya Mesir sama Saudi. Ya, itu kita ajak bicara gitu. Ternyata semangatnya untuk berjuang luar biasa. Ya, jadi mati itu bagi mereka hal biasa. Saudara saya sudah nggak ada, sudah mati semua, sudah syahid semua. Nanti nyusul kita syahid juga. Ini bahasanya sudah syahid-syahid terus gitu. Ini, jadi ya memang begitulah Allah menguji hamba-hambanya biar nggak sombong, maka sekali-kali dijatuhkan. Ya, biar nggak putus asa, ya suatu saat diangkat, ya, dinaikkan. Ya itulah nuda wiluha bainan. Nah, kami gilirkan di antara manusia. Ya, sekarang kalau kita pas lagi ada di atas, itu ingat orang-orang yang ada di bawah. Jangan sampai lupa daratan. Jangan sampai lupa kalau kita dulu awalnya nggak punya, terus sekarang jadi punya. Gitu. Ya, banyak orang yang nggak kuat menerima godanya dunia itu ya. Ya, nggak terima, nggak bisa menahan keinginan untuk membeli ketika dia punya uang. Nah, pokoknya ini itu semua pengen dibeli. Nah, kembali kepada ayat ini, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Untuk apa? Waliya'lamallahu alladzina amanu, supaya Allah mengetahui
Siapa orang-orang yang beriman itu? Wa yattakhidha minkum syuhada, dan menjadikan di antara kalian ada yang mati syahid. Ya, mati syahid itu kalau dalam hadis ya, mati syahid itu banyak, tidak hanya perang. Orang yang melahirkan ya, itu kemudian meninggal dunia, itu juga dianggap sebagai matinya syahid. Orang yang tenggelam karena bencana, ya, itu juga bisa disebut sebagai syahid. Bahkan ya, orang yang mempertahankan hartanya, ya, mempertahankan hartanya karena ingin dirampok, sampai kemudian harus meninggal mempertahankan hartanya, itu pun juga bisa disebut sebagai syahid. Ya, jadi ada banyak orang-orang yang mati syahid itu. Ya, termasuk orang yang punya penyakit perut. Ya, meninggal gara-gara penyakit perut. Itu termasuk orang yang meninggalnya syahid. Ya, termasuk yang kena wabah corona itu. Itu kan kemarin dibahas, orang yang meninggal karena corona, sedangkan dia orang yang beriman, insya Allah dianggap sebagai mati syahid. Oke, kemudian wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak suka. Ini Allah enggak suka pada siapa? Adz-dzalimin, orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Orang yang zalim adalah orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti melanggar aturan, melanggar syariat, melanggar hukum. Itu orang-orang yang zalim. Waliyumahisallahu alladzina amanu, dan supaya Allah bersihkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa yamhaqal kafirin, dan Allah akan binasakan orang-orang yang kafir. Ya, jadi sekarang ada sedikit bahasa yang dihaluskan. Tidak boleh sebut kafir, tapi sebut non muslim atau non Islam. Nah, itu lebih gerambiang lagi karena enggak jelas. Ya. Kalau disebut kafir itu jelas sekali. Baik kafir secara akidahnya atau kafir secara pikirannya, ya, menentang Allah dan seterusnya. Jadi Allah akan membersihkan orang-orang yang beriman, biar orang beriman itu terkristal lagi, tidak terkontaminasi dengan orang-orang munafik. Bahayanya adalah sekarang ini orang-orang beriman yang lurus, orang-orang beriman yang baik itu dipengaruhi oleh orang-orang munafik, gitu. Dicekoi oleh mereka sehingga mereka nggak memandang tentang akhirat. Dia pengennya hidup itu wis di dunia, untuk dunia dan tinggal di dunia. Ya. Semuanya urusannya pakai dunia, nggak ada lagi akhirat. Itu kan bahaya. Ya, jadi semua kegiatannya ujung-ujungnya orientasinya adalah harta. Ya. Dalam pikirannya orang sukses itu kalau dia mempunyai harta banyak. Padahal orang yang punya harta banyak pasti kegiatannya juga banyak. Ya. Mengeluarkan uangnya juga pasti lebih banyak. Janjinya ya sama saja. Orang yang uangnya cuma 100.000, itu kalau mau jajan, mau beli apa kan hitung-hitung harganya berapa gitu kan. Ya. Akhirnya ya keluarnya sedikit. Tapi kalau orang itu kaya, gitu, kemudian pengen mengeluarkan apa saja, ya akhirnya tetap sama kondisinya dengan orang-orang yang miskin tadi. Ya. Jadi Allah akan bersihkan orang-orang yang beriman, dan Allah akan hancurkan orang-orang yang kafir. Oke. Kemudian am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini ayat ini mungkin agak panjang kita bahas ya, karena hubungannya dengan ar-raja, optimisme kita masuk surga. Coba kalau kita menilai diri kita, kira-kira pantas enggak kita ini sekarang kalau meninggal hari ini masuk surga? Jawabnya angel gitu. Iya kan? Padahal kita tahu bagaimana dasarnya neraka, ya kan? Kita tahu bagaimana nikmatnya surga, tapi ketika kita ditanya, kira-kira kalau kita meninggal hari ini, hisab kita itu akan menunjukkan apakah kita penghuni surga atau penghuni neraka.
Ya. Nah, ini kan ketidakpedean kita pada diri sendiri. Ya. Mau bilang insya Allah masuk surga tapi orang yakin. Ya. Mau masuk neraka tapi orang wani. Ya. Sama dengan syairnya Abu Nuwas, ya kan? Ilahi lastu firdausi ahla. Ya Allah, aku enggak pantas menjadi penghuni surga, tapi wala aku ala naril jahim. Tapi aku enggak kuat kalau sampai masuk neraka. Ini kan bingungi. Ya, jadi kita enggak boleh bingung ya, optimis. Karena ada hadis begini, ini bocoran ya, bukan bocoran ya, aslinya dulu ketika Bilal mau menyampaikan hadis ini dicegah sama Umar. Jangan sampaikan Umar, nanti orang gampang ke. Tapi itu hadis benar dari Rasul. Karena Umar ngerosek langsung dari Rasul. Ya. Jadi hadisnya adalah siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, mengucapkan kalimat tauhid itu, kalimat la ilaha illallah, ya, mengimani kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk surga. Iya. Nah, kalau hadis itu kemudian disampaikan vulgar, kata Umar, ya Rasul ini kalau disampaikan secara vulgar kepada orang-orang semua, khawatir mereka nanti enggak sholat. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kalau itu disampaikan khawatir nanti orang ya berzina, yang penting sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zalim, cuma ucapannya selalu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan gampang kayak begitu. Maka kemudian oleh Rasul ya sudah, ya tidak usah sampaikan dulu, nanti kapan lah kalau sudah harus disampaikan. Tapi itu hadis betul. Ya, jadi ketika kita itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu ya insya Allah jaminan surga. Ya, yakin itu. Cuman masalahnya sebelum masuk surga itu dihisab apa tidak, ya, diazab apa tidak. Karena ada masuk surga bihisabin wal adzabin. Ya, masuk surga dengan hisab tapi enggak diazab. Ada yang masuk surga bihisabin wa adzabin. Masuk surga dihisab dulu, kemudian baru diazab. Setelah itu baru masuk surga. Tapi ada yang bila hisab wala adzab, ya, yang tanpa dihisab, tanpa diazab langsung masuk surga. Ya, tapi kan jarang-jarang yang seperti itu. Ya. Ya, jadi ada namanya nanti bitaqatul iman, ya, bitaqatul tauhid, ya, kartu la ilaha illallah. Ya, jadi di akhirat itu ada kisah dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya. Di Sahih Bukhari itu disebutkan ada orang yang nanti di hari akhir itu semua amalnya ditimbang itu jeglek ke bagian yang buruk semua. Artinya yang amal buruk itu lebih banyak, lebih kuat, lebih berat timbangannya. Ya, wah dia udah putus asa, aku nggak punya amal baik lagi kecuali satu kartu ini, tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya itu tok tulisannya, namanya bitoko tadi, kartu ya. Ya, kartu. Ya, maka tinggal itu toh dia udah putus asa, tidak mungkin kalau begini saya masuk surga. Wahnya benar, satu ini ditimbang. Brek. Ketika ditimbang langsung demi sedikit mengangkat yang buruk itu. Diangkat, akhirnya yang baik itu lebih banyak. Gitu. Akhirnya dia karena lebih banyak yang baik, dia masuk surga. Bila adab, tanpa diadab. Ya. Baik, jadi ayat ini menunjukkan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah dikira kalian itu akan masuk surga? Ya jangan GR dulu dong. Ya. Di ayat yang lain nanti sama am hasibtum an tadkhulul jannah, ya walamma ya'lamillahu alladziina syahadu minkum, dan belum terketahui, ya, belum ada yang membuktikan di hadapan Allah orang-orang yang berjihad, mana jihadmu, ya. Kemudian wa ya'lamas sabirin, dan belum diketahui, belum dibuktikan mana sabarmu.
Ya, jadi antara jihad dengan sabar itu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Orang yang jihad kok nggak ada kesabarannya, itu jihadnya pasti nggak tahan lama. Ya. Dikit-dikit wah ngangklo, menyesal, pergi. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang jihad tanpa diikuti sifat sabar, itu nggak bertahan lama. Tapi jika dia bersabar, jihad dan bersabar, insya Allah ya rezekinya itu tadi dijamin oleh Allah. Ya. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannah, apa dikira kalian itu mau masuk surga? Kok enak temen gitu. Masuk surga siapa? Surga yang baik. Ya, jadi apa belum pernah diuji oleh Allah? Di ayat yang lain di surah Al-Baqarah itu am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu walamma ya'tikum ya masalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang orang-orang seperti kepada kalian ya, ditimpa mereka dengan bahaya, kegoncangan ya, ketakutan, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai orang-orang beriman itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kapan pertolongan Allah ini datang? Ya. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Maka Allah menjawab, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Ya. Oke, ya. Jadi jangan GR dulu bahasanya, jangan GR dulu. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ayat ini memberikan satu pelajaran bahwa masuk surga itu tidak semudah yang kita bayangkan, maka butuh perjuangan. Enggak mungkin orang masuk surga tanpa perjuangan, itu nonsen. Ya. Inilah pentingnya untuk apa? Menjaga seutuhnya agama kita. Jangan sampai ya ada orang-orang ahli kitab atau orang-orang non-Islam atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam mempengaruhi kita, akhirnya terus murtad. Ya, maka ada gerakan pemurtadan. Ada enggak di situ? Gerakan pernah menjumpai gerakan pemurtadan enggak? Ya, itu benar-benar ada, real. Ya, tidak hanya di daerah-daerah terpencil, sekarang sudah mulai masuk ke daerah-daerah yang perkotaan gitu. Bentuknya macam-macam ya. Mereka bisa lewat makanan. Ya, lewat makanan. Jadi mereka mengundang, kemudian mereka membagi-bagikan bingkisan. Ya. Ya, tujuannya agar mereka pindah agama, ya, pemurtadan. Ya. Yang sekarang coba diperhatikan ya, anak-anak kita itu dengan Islam itu kira-kira bangga enggak? Ya. Pemuda-pemuda kita sekarang itu dengan Islam itu bangga apa enggak? Ya. Nyatanya ketika disuruh sholat juga tidak langsung respon. Padahal kan kuncinya kan di sholat, ya kan. Nah ini, coba dilihat masjid-masjid, mana ada remaja-remaja yang datang ke masjid. Itu menjadi satu patokan bahwa di sini remaja-remajanya tidak kuat Islamnya, kan begitu. Ingin mengabari kalau di masjid itu nggak banyak kita jumpai anak muda, berarti anak mudanya ya sholatnya di mana? Misalnya subuh. Ya, itu sholatnya di mana kalau mereka tidak di masjid? Ya, ini menjadi keprihatinan kita. Ya, jadi am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah dikira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu ladzina jahadu. Buktikan dulu dong, mana jihadmu, perjuanganmu tentang Islam itu mana? Ya, tunjukkan mana jihadmu kalau pengen masuk surga. Ya. Yang kedua, wa ya'lama sabirin, buktikan dulu mana kesabaranmu, diuji oleh Allah ya. Kemudian banyak yang
Rasulullah banyak yang putus asa. Ya, ini kan jadi cara-cara Rasul menyemangati kaum muslimin itu ya salah satunya dengan ayat-ayat yang seperti ini ya. Ya, mana buktinya kalau kalian itu mau masuk surga? Buktikan dulu dua hal, yaitu jihad dan sabar. Ya. Sekarang memang nggak ada perang, ya, nggak ada perang. Jadi jihadnya itu bukan lagi perang, kecuali nanti kalau sudah ada ya pengorganisasian perang gitu kan. Tapi kan ini nggak ada, udah adem ayem semua. Nah, tapi jihadnya itu apa? Jihad yang paling utama ya menahan dan melawan hawa nafsu. Itu jihadul akbar katanya kan begitu. Jadi melawan hawa nafsu. Yang kedua sabar. Sabar itu juga tidak semua orang mudah ya, belajar itu juga harus sabar ya. Untuk beramal soleh juga butuh kesabaran, apalagi menghadapi musibah. Tapi sabar yang paling panjang adalah sabar dalam berumah tangga. Nah, ini ya, jadi sabar yang paling panjang, kesabaran yang terus menerus adalah sabar dalam berumah tangga. Karena kalau nggak sabar habis. Ya. Karena itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian istri, ujian suami, ujian anak, ujian mertua. Jadi masing-masing itu nanti punya ujian-ujian yang berbeda-beda. Kita ya meskipun kelihatannya adem ayem, tapi pasti ada diuji oleh Allah. Ya. Yang paling menonjol diuji itu adalah yang kayak itu menjadi sesuatu yang faknya dia. Contoh misalnya, Maryam itu kan wanita yang suci. Dia terkenal kesuciannya, maka ujiannya adalah bagaimana dia dikabarkan punya anak tanpa suami. Kan begitu. Ya, jadi ujiannya Maryam itu adalah wanita yang suci, wanita yang mulia. Ujiannya apa? Ya mesti berhubungan dengan kesuciannya itu. Apa? Diberikan ujian punya anak tanpa sentuhan laki-laki. Itu kata orang. Maka ujian itu sebenarnya kalau kita hadapi dengan ikhlas dan sabar itu bisa. Yang enggak kuat itu omongan orang lain. Yang enggak kuat itu menghadapi omongan orang lain. Siti Maryam menghadapi ujian, itu mudah sekali, memang sudah menjadi wanita yang baik. Tapi ketika orang semuanya bilang ini wanita solihah, suci, tapi kok punya anak di luar nikah katanya, itu yang kalau didengar itu panas gitu. Maka ujian itu mungkin tidak seberapa, tapi omongan orang lain itulah yang bikin kita nggak sabar kadang gitu. Nah, maka ini harus kita perhatikan. Jadi dua hal itu yang kalau ingin masuk surga, buktikan mana jihadmu, mana sabarmu. Ya, kalau ini dua dibuktikan, maka pantaslah kita untuk masuk surga. Baik, ayat berikutnya. Walaqad kuntum tamannawnal mauta. Ya. Dan sungguh benar-benar, ya, pakai dua taukid itu. Lam dan qad, ya, itu taukid dua. Kalam khobar ingkari dalam bahasa ilmu balaghahnya. Ya, walaqad kuntum tamannawnal mauta, dan sungguh benar-benar dulu kalian mengangan-angankan kematian. Jadi sebelum ada perang itu kok yo-yo itu, ayo kapan perang nih kita mau mati syahid, ayo kapan perang kita mumpung sungguh-sungguh, ayo kapan kita berjihad. Ya. Itu banyak orang yang sebelum genderang perang itu ditabuh, mereka sudah bahasa gigi mongso, ya, sudah enggak sabar pengen berperang. Tapi nanti giliran perang itu dibuka oleh Rasul, mereka yang semangat di awal tadi terus meleret, nggak kelihatan. Ya, kenapa?
karena dia bilang begitu, pengen perang, ya di wayah memang tidak ada perang. Nanti giliran perang itu dikumandangkan, dimulai disemprit, ayo kita jihad, ya, mereka kemudian banyak yang izin. Wah, saya sibuk ya Rasul, ya, saya sakit ya Rasul, ya, saya banyak kerjaan dan seterusnya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Maka Allah mengingatkan, walaqad kuntum tamannaunal mauta. Sungguh dulu kalian mengangan-angankan kematian, min qablu, dari sebelumnya, antal kauhu, untuk kalian bisa menemuinya. Jadi perang itu ditunggu juga sama orang-orang itu. Cuman yang beriman menunggunya itu ya dengan senang hati, ya, karena ketika diumumkan perang siap untuk masuk surga. Tapi kalau orang munafik diumumkan perang, itu pikirannya harta rampasan. Maka nanti perang itu, ya, ada orang-orang yang misalnya sudah ikut perang Uhud, di perang berikutnya itu yang boleh ikut adalah yang dulu ikut perang Uhud saja, yang lainnya nggak boleh. Ya. Itu untuk apa? Untuk memberikan kesempatan mereka membuktikan bisa menang lagi enggak gitu. Jadi Rasulullah untuk mengkoordinasikan peperangan itu semuanya dicatat, ya, semua pasukan perang itu ada catatannya, si A, si B, si C, berapa jumlahnya itu sebetulnya detail itu, ya. Jadi ada penulis yang menulis semua, karena nanti hubungannya dengan pembagian harta rampasan, ya. Jadi siapa yang ikut perang itu ada daftarnya. Contoh misalnya dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik, dia nggak ikut perang. Padahal sudah beli 2 ekor kuda, tapi nggak ikut perang. Nah, ketika nggak ikut perang itu dibuka daftarnya, ternyata nggak ada betul gitu. Maka ketika Rasulullah pulang, itu orang sudah pada ngantri untuk minta maaf kepada Rasul, mengumpulkan pendapat, mengumpulkan alasan kenapa nggak ikut perang. Ya, jadi detail di situ, kalau perang itu ada catatannya. Ya. Baik, jadi walaqad kuntum tamannawnal mauta, sungguh kalian sudah mengangan-angankan kematian dari sebelumnya, antal kauhu, untuk kalian bisa menemuinya. Faqad ra'aitumuhu, maka sekarang sungguh kalian sudah melihatnya. Wa antum tangdurun, dan kalian menyaksikan. Ya, jadi kalau orang beriman melihat musuh itu seperti melihat surga. Ya. Orang beriman kalau melihat musuh, itu surga sudah di depan mata, maka dia semangat luar biasa. Tapi kalau orang kafir melihat musuh, kok jumlahnya banyak, dia takut, maka dia pengen lari. Inilah bedanya orang-orang yang punya iman sama orang yang nggak punya iman. Ya, orang beriman diuji oleh Allah, satu ujian misalnya sakit. Kalau dia beriman, dia akan tersenyum mendengar ujian bahwa dia sakit itu. Kenapa? Karena dia yakin sakitnya dia, satu, menggugurkan dosa, ya, 2, akan dinaikkan derajatnya, 3, ditambahi pahalanya oleh Allah, 4, doanya dikabulkan. Jadi doa orang yang sakit itu sebenarnya doanya makbul gitu. Ya, kalau begitu yang kan kita kebalik ya. Kalau jenguk kita yang doakan orang sakit, ternyata orang sakit itu mendoakan kita itu makbul gitu. Ya, orang-orang yang lemah itu doanya didengar oleh Allah. Ya, jadi akhirnya kita doakan dia supaya cepat sembuh, dia mendoakan kita semoga sehat, semoga bahagia, semoga dapat rezeki barokah melimpah dan seterusnya. Ya, jadi minta doa kepada orang yang sakit itu ya boleh. Ya, jadi teman-teman semuanya, orang yang beriman itu melihat semua ujian dari Allah pasti ya akan melihatnya dengan positive thinking. Ya, ini pasti ada keberkahan, ini pasti ada kebaikan. Contohnya ya perang Uhud tadi. Perang Uhud ya, itu bagi orang yang beriman, dia akan mengatakan ini pelajaran.
Akhirnya terus evaluasi. Di mana letak kesalahannya, di mana letak kekurangannya. Itu menjadi bahan evaluasi sehingga terus semakin kuat, semakin mantap kekuatannya. Beda dengan orang munafik yang melihat, wis perang bersama Rasul kok kalah, terus karena yang muncul itu pikiran negatif. Maka teman-teman, selama pikiran negatif terus yang kita keluarkan, maka aura negatif itu pula yang ada pada diri kita. Yundilah Pak ini angel, Pak ini susah. Ya. Kenapa ya pikiran negatif? Tapi kalau pikiran kita positif, ya, senang itu insya Allah magnetnya positif akan menarik pada diri kita. Nah, itu semua kan berasal dari persepsi kita. Ya, jadi kalau persepsi kita mudah, insya Allah dimudahkan. Tapi kalau persepsi kita sudah wangel, iki sulit, iki masalah iki, ya sulit beneran. Ya, misal contoh, misalnya bangun rumah, itu kan orang yang pikirannya bangun rumah, wah ini saya susah bangun rumah ini, uangnya sakmene kon gawe omah. Wah. Iya kan? Itu kalau punya pikiran positif, gitu. Kalau punya pikiran negatif, lah kok nyaure piye? Ya. Wakilnya piye nggak ambil tindakan. Itu orang yang negatif thinking itu susah itu untuk arahkan menuju kepada kebaikan. Karena dia cenderung untuk ini insecure ya. Ya, insecure. Bahasanya tuh minder terus gitu. Enggak punya kepercayaan diri, susah untuk diajak maju. Ya. Kenapa ya? Pikirannya negatif. Tapi kalau orang yang berpikiran positif, jatuhnya saja itu dia bersyukur, untung saya jatuh gitu ya. Sehingga saya bisa mempersiapkan lebih baik lagi biar enggak jatuh. Jadi pelajaran besok jangan seperti ini lagi. Jadi orang yang berpositif thinking itu akan selalu mengambil pelajaran dari setiap apa yang menimpa dirinya. Dan yakin itu semua adalah ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan punya pikiran negatif, susah nanti hidupnya. Orang beriman itu harus selalu optimis ya, karena sudah ada petunjuk dari Allah, sudah ada Qur'annya, sudah ada nabinya, kok masih pesimis itu terus kenapa? Mikir apa itu? Ya, punya Tuhan yang maha segalanya, ya, maha berkuasa, maha mengetahui, kok masih tidak percaya itu? Ya, satu ayat lagi ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali adalah seorang rasul. Qad khalas min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu dari sebelumnya para rasul. Ya, Umar bin Khattab itu ketika termasuk salah satu asbab nuzulnya ya. Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah wafat, itu kayak enggak terima gitu loh. Enggak mungkin Rasulullah itu wafat. Enggak mungkin kalian bohong. Seterusnya. Enggak percaya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Kemudian Abu Bakar menyampaikan, ya, turun ayat, dibacakan ayat ini, bukan turun ayat ini ya, karena Nabi wafat itu nggak ada ayat lagi yang turun, ya. Jadi dibacakanlah ayat ini oleh Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul, ya. Qad khalat min qabli rusul, sebelum Nabi Muhammad sudah banyak rasul-rasul. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah jika beliau meninggal dunia atau dibunuh, kalian akan kembali atas tumit-tumit kalian, artinya kembali kepada ajaran sebelumnya. Maka jangan pernah menyembah Muhammad, karena Muhammad akan wafat. Tapi sembahlah yang menciptakan Muhammad, karena dia enggak akan pernah meninggal, akan hidup terus ya. Kalau kita mengikuti Muhammad, itu Muhammad akan meninggal. Tapi kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka ajaran Nabi Muhammad itu akan terus kekal. Nah, ini menjadi penting ya, karena orang kadang kalau tokohnya meninggal dunia terus dia
enggak semangat lagi. Gitu. Maka sejak Rasulullah wafat itu banyak sekali orang yang murtad itu. Maka musuh utama Khalifatu Abu Bakar As-Siddiq itu adalah qitalul murtadin. Ya. Memerangi orang-orang yang murtad, terutama yang enggak mau bayar zakat. Yang paling berat kan bayar zakat. Rasul sudah enggak ada, pertama kali yang lepas adalah bayar zakat. Nah, wis orang sing ngoyak-ngoyak meneh enggak ada yang ditakuti kan begitu. Lah ini bahaya orang-orang yang kalau seperti itu. Jadi dia imannya itu karena melihat orang yang enggak ada balik lagi. Ini. Jadi kalau kita imannya adalah karena ajaran Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan terus bisa melaksanakan. Ya, maka jangan kultus sama orang. Ya, jangan kultus sama orang. Kalau orangnya sudah enggak ada nanti kita kehilangan. Ya, sampai akhirnya terus jadi ya tadi enggak bisa mengambil banyak pelajaran itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa ajaran Muhammad akan terus ada, tapi kalau menyembah dan mengikuti Muhammad akan meninggal. Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang dia berbalik atas kedua tumitnya, fala yadurullah syai'a, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Jadi kalau ada seseorang yang kembali murtad, bagi Allah enggak ada masalah. Ya. Bagi orang yang sudah beriman kemudian murtad, itu enggak akan sedikit pun membahayakan Allah. Bahkan seluruh dunia itu kafir, murtad semua yang muslim, itu enggak pengaruh bagi Allah. Karena Allah sudah ghaniyun anil alamin. Allah sudah maha kaya, enggak butuh apapun dari seluruh alam semesta. Yang rugi siapa? Yang murtad itu. Ya, jadi kita mau taat, tidak menambahi kemuliaan Allah, kita mau banyak berbuat dosa, juga tidak mempengaruhi kemuliaan Allah. Semua kembali pada diri kita. Ya, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Sayajzillahu syakirin, orang yang bersyukur akan dibalas oleh Allah. Syukur dalam kondisi apapun. Ya, diuji dengan kenikmatan, bersyukur dengan cara makan. Diuji musibah, bersyukur dengan cara bersabar. Ya. Baik, teman-teman semuanya, sampai ayat 144. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang Ustadz ini, Ustadz, yang akan sampaikan. Ya, mungkin lebih ke cerita. Misal begini, ada keluarga ini, Ustadz. Nah, ini keluarganya pun suami istri sudah separuh baya, mungkin sudah mendekati sepuh, dan yang suami itu mewakafkan tanahnya membangun masjid. Nah, membangun masjidnya pun dengan masjid uang sendiri, tidak minta bantuan dari tetangga ataupun orang lain, dan beliaunya juga ngurus total hampir mungkin 24 jam ngurusi masjid, tidak bekerja lagi, tidak, artinya bahasanya sih cuek apa-apa, tetapi tidak pernah ngeh dengan urusan keluarganya. Beliaunya masih punya tanggungan anak yang masih sekolah dan kuliah, dan yang ngurusi semua itu istri. Padahal kalau di sisi lain istrinya juga montang-manting ngurusi kebutuhan, terutama perekonomian untuk kebutuhan anak-anak juga, terus rumah tangga. Sehingga yang istri juga dengan perbankan karena kebutuhan, terus ini juga di perbankannya itu bulanannya pun enggak terlalu lancar, karena memang beliaunya sendiri yang nanggung. Ya, situasi ini menurut Ustadz
ini bagus apa enggak, apa jelek di sisi mana, bagus di sisi mana gitu. Kalau kalau saya ininya ke surga dan neraka, saya mohon maaf ini kan ini masih ya, masih nanti ketemu dengan timbangan nih. ini nah ini kalau saya nariknya ini kan urusan hablum minanas hablum minallah, tapi ya, tadi situasinya begitu, saya minta ininya dari Ustadz seperti apa gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul itu menyampaikan, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairul li ahli, ya. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istri dan keluarganya. Dan aku, kata Rasul, adalah yang terbaik untuk istri dan anak, keluarga. Jadi seorang suami itu punya kewajiban besar, wa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu, ya. Menginfaki keluarganya itu wajib. Kalau ada suami tidak memberikan infak kepada istri, itu dosa besar. Meskipun dia itu hablum minallahnya baik, tetapi tidak memikirkan keluarganya, ya, itu secara keimanan juga tidak baik. Ya, maka bisa nggak dikatakan zalim? Ya zalim, karena mendolimi istri, mendolimi anak. Nah, yang seperti ini dia terkena, bahasanya itu nuzus, ya. Nuzus itu pelanggaran. Kan nuzus itu ada dari pihak istri, ada nuzus dari pihak laki-laki. Nah, kalau memang nggak memberikan nafkah, itu kan di dalam sigot taklik ketika nikah itu kan juga disebutkan dulu. Ya, kalau secara sengaja tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dengan sengaja 2 bulan lamanya berturut-turut, sedang istrinya nggak ridho, gitu kan. Kemudian dia mengajukan gugatan untuk membayar iwat, jatuh talaknya 1. Nah, itu otomatis karena dia sudah membaca, kalau dalam pernikahannya dia baca itu. Itu ada syarat yang dia baca. Maka ada orang yang ketika nikah itu nggak mau baca sigot taklik. Ya, takut kalau nanti nggak kasih nafkah terus nah, itu ya betul. Jadi suami itu tanggung jawabnya apa? Menafkahi. Bahkan nyuwun sewu, kalau hanya ngasih uang, ini kamu tak kasih uang, itu nafkahnya baru 1/4. Ya. Kalau yang belanjakan istri sendiri, ya, nyata kasih uang, istri belanja sendiri ke pasar masak, itu baru 1/4 gitu. Kecuali itu kita uang belanjanya kita belanjakan sendiri, itu baru separuh. Ya, nanti istri yang masak, gitu. Itu kalau kita punya uang kita belanjakan, itu baru separuh. Kemudian kalau kita punya uang kita belanjakan, kita masak, itu baru 3/4, 75%. Lu namanya memberi nafkah, memberi makan kok. Baru kalau mau 100% kita punya uangnya, kita yang belanja, kita yang masak, kita suapin. Loh, itu 100%. Iya kan? Kan bahasanya memberi makan bukan memberi uang. Ya, cuman karena kebaikan istri saja. Kebaikan istri, dia mau masak, dia mau belanja, itu janjiannya nih istri tahu, itu kan kewajibanmu sih Mas. Gitu. Itu kan kewajiban itu kan terima makan dari kamu. Orang yo kon masak ngene. Iya, tapi kalau ngasih uang saja enggak, berarti dolimnya berapa itu? Uang kita ngasih uang tok kemudian enggak mau belanja aja masih 1/4 tok. Ya, ini enggak mau belanja, enggak mau masakin, enggak mau ngasih uang juga. Nah, kan dolim namanya. Ya. Suaminya yang masak. Nah, itu Iya, jadi memang ada orang-orang yang dia
luar biasa baiknya. Nah, untuk istri, kalau dia mau membantu keuangan keluarga, pahalanya 2. Ya, pahalanya 2. Pahala sedekah sama pahala silaturahim. Ya, jadi istri yang insya Allah dapat banyak pahala kalau dia yang pontang-panting untuk membiayai kehidupan keluarga. Sedang suaminya dia santai-santai saja. Ya. Itu justru pahalanya banyak di istri. Nah, kalau sampai kemudian hutang nggak bisa bayar, itu jadi jelas dosa yang seperti itu. Ya, berarti kan dia ya itu, tapi kan dia harus dimaklumi, nggak bisa dimaklumi. Yang hutang ya tetap hutang gitu. Nah, karena kurang memikirkan kekuatan ekonominya, ya, sehingga terus kalap seperti itu, akhirnya nggak bisa mengangsur. Ya, tapi sekali lagi bebannya nanti tetap ditimpakan kepada suami, karena suami bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Ya, ini tanggung jawabnya suami berat itu. Ya, saya kira itu ya. Ya, silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Yang melalui Zoom ada yang bertanya, silakan. Silakan kalau yang melalui Zoom ada yang bertanya. Belum ada. Silakan yang ada di sini, ada yang bertanya lagi? Atau dicukupkan? Cukup ya. Cukup. Baik, buat sekalian teman-teman yang kami cintai karena Allah, mudah-mudahan surat Ali Imran ayat 139 sampai 144 ini ya memberikan tambahan wawasan ilmu kepada kita, ya, bagaimana sikap kita ya ketika diuji oleh Allah, ya, apakah kita sabar ataupun tidak, dan supaya kita diuji musibah itu bukan untuk kita lemah, tapi untuk kita menjadi lebih kuat lagi, ya, karena orang yang beriman ketika diuji pasti akan wabasyiris sabirin. Ini kabar gembira dari Allah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman dan takwa kita. Ibtighu'an limardhatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa umura waliwalidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.